menurut pandangan saya pribadi, yang akan nahan sebuah harga saham itu jatuh sebenarnya adalah dari dividen perusahaan tersebut. Yang ngebuat perusahaan itu atau sebuah saham punya batas bawah harganya tuh dari dividen tersebut. Tapi sayangnya untuk goto dan untuk buka dan mungkin untuk beli, saat IPO itu masih mengalami kerugian. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Yuk Nabung Seluruh Saham dan dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya pengen bahas soal Goto kira-kira bakal turun sampai seberapa dalam sih? Nah, gini Bapak Ibu, mungkin sebelumnya kita semua udah sama-sama tahu bahwa belakangan ini ada 3 perusahaan teknologi besar yang melantai di Indonesia atau IPO. Tapi sepertinya 2 saham ini nih, yaitu adalah kita sebut aja Buka dan Goto, itu kayaknya lagi ramai diperbincangkan karena harganya turun terus, terutama Goto karena penurunan itu sangat tajam. Kita udah bahas pada video sebelumnya soal penurunan dari kedua harga saham ini. Nah, tapi berikutnya pada video ini saya pengen coba membuat analisa saya sendiri. Kira-kira sampai kapan sih Goto ini bakal turun terus? Sampai di harga berapa sih kira-kira batas bawahnya? Gini Bapak Ibu, izinkan saya untuk ngasih sebuah analogi. Misalnya ada sebuah perusahaan yang profit dan rutin membagikan dividen. Misalnya kita anggap dividennya nggak naik deh. Dia kira-kira tuh setiap tahun ngebagiin dividennya sebesar 100 perak per lembar saham. Nah, menurut saya dalam kasus ini maka akan sangat sulit sekali atau hampir impossible atau hampir mustahil lah kalau harga sahamnya itu turun di bawah 100 perak juga. Kenapa? Ketika sebuah perusahaan bagiin dividen 100 perak dan nilai perusahaannya juga 100 perak per lembar saham, maka investor itu bakal dapat dividen sebesar 100% per tahun. Iya kan? Nah, 100% setahun berarti kita nge-keep setahun, tahun depan balik modal. 2 tahun lagi dapat 2 kali lipat dari modal. Itu kan sangat tidak mungkin. Nah, secara kasarnya menurut saya lumayan akan sangat sulit kalau sebuah perusahaan itu atau sebuah saham itu harganya jatuh di bawah 10 kali lipat dari nilai dividen per tahunnya. Bahkan sebenarnya 20 sih. 20 tuh berarti kalau misalnya dia nilai harga sahamnya 20 kali lipat dari dividen yang dibagiin, berarti itu aja dividen yieldnya udah 5% ya. Kalau 10 kali lipat berarti dividen yield itu 10% setahun. Nah, 10% setahun itu kan udah 2 kali lipat dari nilai obligasi negara yang biasa setiap tahun dari ORI, SBR itu kan kira-kira 5%, 6%. Kalau dividen yield 10% berarti udah lebih tinggi dibandingin nilai dari obligasi. Nah, menurut pandangan saya pribadi, yang akan nahan sebuah harga saham itu jatuh sebenarnya adalah dari dividen perusahaan tersebut. Yang ngebuat perusahaan itu atau sebuah saham punya batas bawah harganya tuh dari dividen tersebut. Tapi sayangnya untuk Goto dan untuk Buka dan mungkin untuk beli, saat IPO itu masih mengalami kerugian dan belum pernah untuk membagikan dividen. Toh masih rugi, ada peraturan juga kalau perusahaan rugi itu nggak boleh untuk bagiin dividen. Jadi menurut saya pribadi nih, saya harus jujur, bagi perusahaan yang masih rugi dan belum membagikan dividen, maka menurut saya pribadi nggak akan ada batas bawahnya. Terus ada yang bakal bilang mungkin loh, tapi kan sebuah perusahaan itu punya aset. Kalau misalnya nilainya dia itu berada di bawah asetnya, saya harusnya sebagai investor untung dong. Misalnya harga aset dia 1 triliun gitu ya. Sorry, 1.000 rupiah per lembar saham harga asetnya ditotalin. Tapi kalau terus saham tersebut diperdagangkan di harga 500 perak gitu ya. Berarti kalau saya beli, saya istilahnya ngebeli diskon 50% dari aset perusahaan tersebut dong. Iya, betul Bapak Ibu. Kalau mau dilihat seperti itu bisa. Tapi menurut saya PBV ya, itu istilahnya PBV kurang bisa diandalkan dalam menentukan kapan harga batas bawah perusahaan. Karena istilahnya kita nggak terima apa-apa secara real ke kantong kita gitu. Tapi kalau kita patokannya adalah dividen rutin, itu kan yang benar-benar kita terima di kantong sebagai investor. Jadi kalau menurut saya secara
perusahaan umum, mungkin angka 10-20 kali lipat dari nilai dividennya itu istilahnya kita bisa jadikan sebagai estimasi harga batas bawah dari harga perusahaan tersebut atau harga saham tersebut. Tapi kalau untuk kasus Goto, buka atau beli, jujur aja saya harus jujur-jujuran di sini, karena dia belum membagikan dividen, bagi saya belum ada batas bawah kira-kira bakal turun berapa. Karena investor belum bisa dapetin apa-apa. Tapi saya juga membawa kabar baik. Sebenarnya kalau kita lihat laporan keuangannya dari Goto ataupun buka ataupun beli, itu laporan keuangannya cenderung ruginya itu terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jadi ya semoga ketika perusahaan tersebut udah bisa mulai profit dan udah bisa mulai bagi dividen, harganya bakal bisa kembali melejit lagi. Di sisi lain sih, ya kita harus sebenarnya rada senang juga bahwa akhirnya di Indonesia ada beberapa perusahaan teknologi raksasa ya yang bisa melantai di bursa. Cuman ya kita semua berharap mungkin cepetan bisa profit, cepetan bisa bagi dividen, jadinya harganya itu bakal mulai balik lagi. Mungkin demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.